Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Azumi. Di sini saya dari kelompok 4 mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Sirajudin Hasbi. Di sini saya akan mempresentasikan nih teman-teman hasil diskusi kelompok kami, yaitu bisnis model kanvas yang bergerak di bidang coffee shop yang akan kita beri nama dengan Bu Coffee. Mengapa sih kelompok kita memilih bisnis coffee shop ini? Karena coffee shop ini bisa dinikmati dari berbagai kalangan nih, dan saat ini juga tren coffee shop saat ini juga sedang happening dan diminati oleh para anak muda. Lalu dan coffee shop ini juga sering nih untuk disinggahi sebagai tempat berkumpul dengan kerabat, lalu tempat hangout, dan tidak juga coffee shop ini juga sering loh untuk disinggahi untuk para mahasiswa maupun pelajar sebagai tempat untuk berdiskusi, kerja kelompok, kerjain tugas. Karena coffee shop ini akan didesain dengan se-estetik mungkin dan se-cozy mungkin dan senyaman mungkin, dan akan kita fasilitasi dengan fasilitas wifi untuk kebutuhan mereka, para customer kita. Itulah alasan kami mengapa memilih bidang usaha coffee shop. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memperkenalkan dan memberitahu informasi mengenai logo. Ya, ini dia logo dari Bu Coffee. Kenapa sih kita memilih nama Bu Coffee? Terus Bu Coffee itu apa sih, gitu kan? Nah, di sini aku mau jelasin nih ke kalian bahwa konsep yang akan kami angkat ialah tempat ngopi dan juga reading, yaitu membaca. Jadi, Bu Coffee ini, di cafe shop Bu Coffee ini akan disediakan library corner dan rak-rak buku untuk koleksi buku yang Bu Coffee sediakan, dan kalian para customer Bu Coffee bisa mendapatkannya, bisa membacanya dengan tempat yang nyaman, dingin, terus dengan sofa yang empuk secara gratis asal kalian membeli kopi di Bu Coffee. Dan kita juga akan menyediakan spot-spot yang estetik dengan bertemakan library. Jadi kenapa sih kami mengangkat konsep library and coffee? Karena kita mau mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yang salah satunya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi saya sebagai mahasiswa hukum dan ilmu saya yang saya dapat di bangku kuliah akan saya terapkan dan saya implementasikan di kehidupan masyarakat maupun kehidupan bisnis nih teman-teman. Selanjutnya, inilah logo dari Bu Coffee yang akan saya jelaskan nih maksud dari logonya. Oke, yang pertama nih, logo yang gambarnya segelas kopi yang dituangkan ke wadah yang bergambar otak manusia. Nah, itu memiliki arti bahwa di Bu Coffee ini kalian bisa menikmati kopi dan juga menambah ilmu pengetahuan di diri kalian. Nah, dengan membaca buku-buku yang kami sediakan untuk para customer tercinta kita di coffee shop Bu Coffee. Dengan begitu, para customer bisa melakukan dua hal kebutuhan sebagai manusia, yaitu kewajiban menuntut ilmu dan juga kewajiban untuk minum. Ya, karena setiap manusia kan harus minum ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan logo yang bergambar ini. Logo kedua ini yang bergambar buku sebenarnya untuk memperjelas aja sih teman-teman, memperjelas kepada para customer nih, pada calon customer Bu Coffee, bahwa di coffee shop ini menyediakan buku-buku dan juga menyediakan library corner yang bisa customer nikmati secara gratis hanya membeli kopi di Bu Coffee. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin inti dari presentasi kali ini, yaitu ini dia.
ya. Ini adalah bisnis model kanvas yang sudah Book Coffee buat, kelompok 4 ini buat untuk bisnis coffee shop kami. Dan yang pertama ada value proposition. Dan value proposition ini memiliki arti keunggulan produk yang akan kami tawarkan dan yang membedakan dari bisnis-bisnis yang lainnya. Dan value proposition yang pertama yang Book Coffee akan lakukan yaitu kami akan menyediakan cita rasa kopi yang nikmat dan juga biji kopi yang berkualitas. Yang kedua, menu kopi yang ada di Book Coffee ini dihadirkan menu-menu kopi yang modern gitu. Kopi modern tuh maksudnya yang menu-menu yang sedang happening saat ini teman-teman, kayak latte art, lalu dalgona coffee dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, di Book Coffee akan menyediakan ruangan indoor maupun outdoor. Yang ruangan outdoor ini untuk yang smoking area gitu. Dan juga ini adalah pemeran utama dari Book Coffee yaitu Library Corner ya. Di sini di Library Corner para customer bisa menikmati kopinya dengan duduk dan membaca buku dengan cantik gitu di sofa yang empuk yang kita akan sediakan. Lalu terdapat toilet juga, toilet laki-laki maupun toilet perempuan dan juga parking area yang luas. Oke, next, yang kedua ada customer segment. Apa sih customer segment? Jadi, customer segment ini ialah customer atau segmentasi pelanggan yang akan kami jadikan target pasar kita. Dan di Book Coffee ini, di cafe shop Book Coffee ini memiliki target pasar yang pertama, ada para remaja atau anak muda, dan yang kedua ada para mahasiswa, ketiga ada para pelajar, dan keempat ada para pekerja kantoran atau karyawan, dan yang kelima yang terakhir kepada para masyarakat umum yang tentunya para penikmat kopi. Oke teman-teman, and next yang ketiga ada channel. Channel ini merupakan salah satu elemen terpenting untuk membawa kesuksesan kepada bisnis yang akan kita tawarkan. Jadi channel ini bisa memperkenalkan brand bisnis kita kepada masyarakat luas. Oke, jadi di Book Coffee ini memiliki strategi channel. Yang pertama ada account Instagram, dan account Instagram ini harus account Instagram resmi dari Book Coffee dan bukan merupakan account Instagram pribadi keseseorangan ya. Lalu kita akan membuat account TikTok, Facebook, Twitter untuk branding marketing kita. Dan saya tekankan lagi, yang terpenting itu semua account Instagram yang untuk brand kita, untuk bisnis kita merupakan account resmi dari bisnis kita ya teman-teman, bukan account pribadi seseorangan. Jadi jangan dicampur akun pribadi dengan akun bisnis. Lalu strategi apa sih yang akan Book Coffee lakukan di media sosial? Dan apa sih strategi di media sosial yang akan Book Coffee lakukan? Ya jadi yang pertama kita akan membuat konten-konten yang menarik. Tentunya konten-konten yang sedang happening, yang sedang tren. Dan selanjutnya kita juga mungkin kita akan membuat strategi giveaway dengan cara mengajak teman lainnya untuk memfollow akun Book Coffee ini. Dan tentunya kegiatan-kegiatan tren-tren lainnya di media sosial yang akan terus kita ikuti. Dan Book Coffee ini juga akan melakukan strategi yang namanya endorsement ke para selebgram atau selebtok di wilayah outlet Book Coffee. Misal kita akan endorse outlet Book Coffee di Salatiga, lalu kita akan meminta selebgram atau selebtok ya, seleb TikTok yang wilayah domisili Salatiga untuk memperkenalkan cafe shop kita ke para followersnya. Dan dengan disitu otomatis Book Coffee akan mendapatkan
followers baru tuh dari endorsement tersebut. Traffic followers dari media sosial Book Coffee juga kan akan pastinya akan naik tuh, akan meningkat setelah selebgram atau selebtok tersebut memperkenalkan Book Coffee, bahwa di sini loh ada Book Coffee, kalian harus cobain. Dan strategi selanjutnya secara offline teman-teman, yang tadi kan saya jelaskan secara online, secara media sosial, dan sekarang saya akan jelaskan secara offline-nya. Jadi Cafe Shop Book Coffee akan memakai media pemasaran, memasang banner. Kita akan memasang banner di depan outlet Book Coffee dengan desain banner yang menarik, dan tentunya di banner tersebut terdapat alamat media sosial yang Book Coffee miliki seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Dan dengan banner tersebut akan mengajak para calon customer kita untuk membeli dan mampir ke cafe shop kita. Dan yang keempat ada customer relationship ya. Apa sih customer relationship? Jadi customer relationship ini gimana cara Book Coffee untuk membuat para customer, pelanggan atau istilahnya keluarga yang udah pernah membeli Book Coffee ini agar tetap royal nih sama cafe shop kita, cafe shop Book Coffee ini. Dengan cara apa sih? Jadi strategi yang akan cafe shop Book Coffee ini lakukan yang pertama ada promo setiap hari Jumat yang bertemakan Jumat Berkah. Jadi setiap hari Jumat nih Book Coffee akan menyediakan promo yang berniatan untuk Jumat Berkah. Jadi kan pada hari Jumat sebaiknya kita menebar keberkahan untuk semua orang. Dan tentunya Jumat Berkah ini juga ada waktunya teman-teman, nggak sepanjang hari kita pasang promonya. Jadi kita pasang promo pada jam-jam tertentu, yaitu pada mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua nih teman-teman, Book Coffee akan memakai strategi diskon ya. Jadi diskon yang akan kita terapkan ini di hari-hari perayaan tertentu saja ya. Seperti contohnya hari 17 Agustus, kita menyediakan diskon khusus tanggal 17 Agustus. Dan khusus untuk yang berulang tahun di hari itu mendapatkan diskon yang lebih banyak pastinya. Lalu seperti New Year dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Book Coffee akan selalu aktif nih di media sosial, seperti kita berinteraksi nih sama followers Book Coffee. Di Instagram kan ada yang namanya fitur Q&A ya, question and answer. Jadi kita menyediakan kotak pertanyaan, jadi siapapun yang mau nanya, para followers kita akan kami jawab. Lalu kita juga pastinya akan melakukan giveaway ya, dan tren-tren lainnya di media sosial. Dan dengan strategi-strategi tersebut pastinya kita akan lebih erat nih hubungannya sama customer kita, followers akun Instagram kita, dan pastinya akan membawa daya tarik tersendiri ya untuk orang lain yang belum memfollow akun Book Coffee. Pastinya akan tertarik nih buat follow akun Book Coffee karena banyak banget nih kejutan-kejutannya di akun ini gitu teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih. Mungkin hanya sekian ya yang dapat saya presentasikan dan saya jelaskan kepada teman-teman. Dan masih ada juga nih materi-materi yang belum saya jelaskan dan akan dilanjut oleh teman-teman saya dari kelompok 4 untuk menjelaskannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizan Pratama. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Book Coffee, yaitu yang key resource atau sumber kunci. Kita di sini anggap saja brand coffee book itu sudah besar dan sudah banyak orang mengenali. Ketika seseorang ingin mendirikan brand coffee book itu, seseorang harus mendatangi office atau brand coffee book itu mempunyai office. Apa sih kegunaan office? Office adalah tempat menghandle
keluar masuk barang dan mencari supplier-supplier yang dibutuhkan dalam coffee book tersebut. Selain itu, guna Office adalah untuk menjalin kerjasama antara mitra-mitra usaha atau orang yang ingin menanamkan saham atau orang yang ingin memakai brand kita. Yang kedua, kita harus mempunyai tempat atau letak yang strategis atau yang bagus untuk kedepannya berbisnis. Itu biasanya di tengah-tengah perkotaan ataupun di lingkungan kampus. Ketika kita sudah mempunyai dua tersebut, kita juga harus mempunyai barista. Barista apa? Mungkin kalian sudah paham tentang barista. Barista adalah orang yang pandai meracik kopi atau pandai membuat kopi, berbagai macam jenis kopi. Barista itu sendiri sangat dibantu oleh adanya mesin-mesin kopi yang canggih. Tidak hanya barista, waiters adalah orang yang sangat penting dalam kegiatan coffee shop tersebut. Apa sih kerja waiters? Waiters bekerja untuk mengantarkan makanan atau minuman yang telah customer pesan dan telah dibuatkan oleh barista maupun juru masak atau chef. Selanjutnya adalah juru masak atau chef. Kenapa di dalam coffee book harus ada juru masak atau chef? Karena coffee book tidak hanya menjual kopi atau menjual minuman. Coffee book juga menjual jenis olahan makanan ringan maupun makanan berat. Jadi sangat dibutuhkan juru masak atau chef tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang key activity atau kegiatan utama. Atau yang lebih enaknya dalam pembahasan kita adalah fasilitas dan berbagai jenis menu olahan. Di dalam book coffee itu sangat banyak menyajikan jenis minuman kopi seperti Arabica, Americano, Regal Coffee, Coffee Latte, terus Vietnam Drips. Namun jangan salah, di dalam book coffee tidak hanya menjadikan kopi, tapi berbagai macam jenisan minuman seperti milkshake, olahan susu, terus yogurt, olahan susu, atau bijito, dan berbagai macam jenis olahan teh seperti lemon tea dan teh tarik. Tidak hanya minuman, di dalam coffee book itu ada berbagai jenis olahan makanan juga. Karena tidak mungkin kan ketika kita ngopi tidak ada camilan. Ada berbagai jenis camilan di sana seperti makanan ringan ataupun makanan berat. Contoh makanan ringannya ada pisang crispy, pisang nugget, kentang, sosis, jamur crispy, dan masih banyak olahan lainnya. Dan contoh sedikit tentang makanan berat seperti steak, nasi goreng, nasi bakar, terus berbagai macam olahan seafood. Namun ada salah satu ciri coffee book atau yang sangat sulit untuk dimiliki coffee shop lain, yaitu spot membaca. Di coffee book sendiri mempunyai tempat spot membaca yang sangat luas dan sangat ideal. Kenapa saya katakan spotnya sangat luas dan ideal? Karena sangat nyaman untuk orang-orang yang ingin membaca, karena ada ruangan tersendiri yang disediakan coffee book untuk para pembaca buku, yang dimana ruangan tersebut sudah tentu sangat dingin. Terima kasih sedikit dari penjelasan saya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi penerapan key partnership. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partnership
yang baik akan membentuk siklus bisnis yang lebih stabil. Pengertian lain key partners adalah mitra utama dalam usaha sebagai vendor atau mitra untuk memasarkan produk berupa barang dan jasa, sehingga memenuhi kualitas produk yang diinginkan sesuai keinginan pelanggan. Key partners atau juga bisa disebut dengan mitra bisnis adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan kesuksesan para pebisnis. Tipe mitra bisnis yang membawa kemajuan bagi bisnis yaitu 1. Kepercayaan. Penilaian pertama untuk memilih mitra bisnis atau seberapa besar perusahaan akan percaya kepada mitra bisnisnya. Bentuk kepercayaan bisa dalam bentuk kualitas bahan baku, misalnya sesuai contoh di atas, bahan baku kopinya apakah langsung dari petani kopi atau dari pedagang kopi, tergantung jenis bisnisnya. Pabrik kopi tentu akan lebih percaya dan lebih efisien jika mitra bisnisnya komunitas petani kopi. Kedai kopi cukup mitra utamanya pedagang kopi bisa dari perorangan atau perusahaan. Yang kedua yaitu persahabatan. Tingkat level mitra bisnis dari tingkat kepercayaan dan persahabatan tentu secara bisnis. Mitra bisnis berdasarkan persahabatan akan lebih menguntungkan tingkat kepercayaannya. Yang ketiga yaitu cukup berpengalaman di bidangnya. Selain kepercayaan, persahabatan tidak kalah pentingnya apabila mitra bisnis kita juga sangat atau cukup berpengalaman sesuai bidangnya, sehingga bisa meningkatkan penjualan produk kita karena kualitas produk kita terjamin, pasokan bahan bakunya misalnya. Yang keempat yaitu melengkapi kekuatan untuk mitra bisnis. Dalam hal melengkapi kekuatan, sebagai contoh sederhana, tempat usaha kedai kopi kita sewa dari sahabat kita yang benar-benar bergerak di bidang kopi. Misalnya pemilik tempat tersebut juga mempunyai sahabat seorang anggota komunitas petani kopi sehingga harga bahan baku kopinya bisa lebih murah dibanding membeli dari pedagang kopi. Yang kelima yaitu tanggung jawab yang seimbang. Mitra bisnis dalam bidang tanggung jawab yang seimbang, misalnya mitra bisnis dalam delivery produk kita, yaitu kopi yang dijual di kedai kopi. Tentu driver Gojek mempunyai tanggung jawab yang seimbang untuk melayani kecepatan delivery agar dapat melayani konsumennya dengan puas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Pratama, NIM 3303011918. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang bagian cost struktur, yang artinya memperjelaskan arti dari logo-logo yang ada dalam materi. Yang pertama, Book Coffee. Logo Book Coffee antara buku dan kopi. Perpaduan logo kedua ini saling melengkapi dalam artian ketika kita menikmati kopi, ketika kita membaca buku itu akan terasa kurang tanpa adanya kopi. Jadi saling berkesinambungan dan saling menyatukan supaya mendapat filosofi ketika kita sedang membaca buku tersebut. Dan untuk selanjutnya pada gambar kedua tentang segelas kopi yang dituangkan ke dalam wadah yang bergambar otak. Artinya ketika kita sedang membaca buku, kita memerlukan suatu yang membantu kita untuk tahan lama dalam membaca. Contohnya supaya tidak mengantuk gitu.
Artinya kita ya harus ketika kita membaca kita harus menyediakan secangkir kopi untuk menikmatinya. Dan ketika kita sedang membaca tersebut, selanjutnya yang terakhir, Book Coffee atau logo ini memperjelas tentang konsep coffee shop. Konsep coffee shop yang telah didirikan oleh dari pembuatan plan bisnis coffee shop Book Coffee logo ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.